Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham sektor finance, terutama bank-bank cyclener dan bank daerah. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,03% ke harga 7.795 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 27,02 triliun. Dan ya mungkin saya belum update nih, belum cek karena memang hari ini nggak terlalu mantau market. Jadi kemungkinan hari ini tuh rebalancing FTSE. Jadi tutupannya di 7.812 ditarik naik 17 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG saat ini bagus ya, walaupun gak all time high, tapi hari ini rebound. Bagaimana untuk minggu depan? Kalau dilihat volume mingguan itu meningkat dan sudah 5 minggu naik. Mungkin gak all time high minggu depan. Senin, Selasa mungkin all time high lagi, tapi sudah sangat hati-hati karena rawan ya. Pokoknya kondisi sekarang Bapak Ibu, kalau saya sih tetap pakai 7.700, 7.720 itu adalah resisten yang dulunya kuat, yaitu kalau jebol ya 7.600 sampai 7.400. Kalau menurut saya dua support aja yang akan dijebolnya kalaupun ada koreksi dalam IHSG nantinya ya, maksimal 7.400-an. Ya kesempatan ngambil bawah karena kenapa? Pasti ada balasannya yang ini. Nanti di 7.500, 7.600 kah? Atau 7.400, 7.350. Itu aja maksimalnya untuk IHSG. Lanjut. Saham pertama ada BJTM yang ditutup di harga 570 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya, seperti analisa saya kemarin, BJTM itu nggak kemana-mana dan rawan turun. Kalaupun memang ada tarikan paling sedikit lagi lah, nggak nyampe 590, paling 585 aja atau maksimal ya 590, tapi habis itu koreksi. Lebih condong kemana arahnya? Kalau pandangan saya lebih condong bisa turun, walaupun 2 hari low-nya naik. Coba lihat time frame weekly-nya karena hari ini perdagangan terakhir kurang menarik ya. Tapi ya kita lihatlah momentumnya minggu depan ya. Dari kemarin saya bilang momentum minggu depan, tapi ya ini IHSG itu apa? BJTM ini sideways ya. 3 minggu dia sideways, yaitu momentumnya ya sama gambarnya antara dia momentum ditarik naik sekali lagi dan habis itu lanjut turun atau langsung turun ya, karena 3 minggu ini sideways ya, kita lihat minggu depan lagi. Itu aja momentumnya untuk BJTM. Lanjut saham kedua ada BJBR yang ditutup di harga 995 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. BJBR kalau menurut saya susah untuk naik. Kenapa? Minggu ini aja IHSG all time high 2 kali all time high, nggak kemana-mana, berarti indikasinya lemah gitu aja, sama seperti BJTM tadi. Lebih condong kemana? Kalau pandangan saya lebih condong turun, bisa jebol 1000 nih. Oh udah jebol ya 1000, jebol 970 kita lihat untuk BJBR. Itu aja kalaupun masih sideways ya sabar-sabar. Ini nggak cocok untuk trading jangka pendek. Kalau jangka menengah harga sekarang menarik, tapi mungkin ada sekali 2 kali average down lah. Bagaimana strategi average down? Kalau bingung Bapak Ibu bisa tonton video komunitas YouTube Borneo Trader, pilih yang Pro Trader ya. Di sebelah tanda notifikasi atau lonceng di HP tuh Bapak Ibu lihat menu profile Borneo Trader, terus ada tulisan gabung, sebelahnya tap dan pilih yang Pro Trader. Itu ya. Untuk BJBR time frame weekly-nya juga ya sideways, belum kemana-mana. Kalaupun rebound minggu depan tuh nggak lebih dari 1020 lah, 2,5% aja kalaupun mampu naik. Itu pun ya tarikan terakhirnya untuk BJBR. Lanjut ada Agro yang ditutup di harga 272, terkoreksi 0,72%. Agro masih di atas EMA 200-nya, masih aman ya, mudah-mudahan lah. Gimana minggu depan belum tahu juga nih ya, kita melihat kondisinya. Tapi sinyalnya seperti ini aja. Kita kan nggak tahu nih, agronya ditarik naik kah atau kena buang. Pokoknya kuncinya 266. Jebol itu udah ke bawah, udah selesai. Dia tren jangka pendeknya. Ya kita lihat apakah di 240 mantulnya atau di 220. 2 itu aja kuncinya. Turun lebih dalam enggak, maksimal 220 untuk BJBR, untuk agro. Itu aja. Lanjut. Ada BBYB yang ditutup di harga 284, terkoreksi 0,69%. Langsung saja ke tekniknya. BBYB saat ini di support 276 tuh, yang penting gak jebol. Kalau jebol juga Senin jebol selesai. Turun dulu. Mana bawah 20, 240, 220. Ya, nggak dalam, paling 20%. Lumayan dalam ternyata ya kalau 20%.
Nih 21%. Ya kesempatan lah ngumpulin di bawah. Karena pandangan saya masih sama analisa sebelum-sebelumnya. Jelek-jeleknya itu dia sideways, berarti akan uji support kuatnya, support sidewaysnya 220. Habis itu tetap akan rebound. Tembus lagi nggak 300 ini? Tembus tahun ini. Kita lihat ke depannya. Ini kemungkinan besar nanti ISG koreksi dalam, dia koreksinya maksimal 220, 230 itu aja. Setelah itu siap-siap reversal. Itu untuk BYB. Untuk BYB. Lanjut. Ada Maya yang ditutup di harga 234 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya, Maya belum kemana-mana, perlu sabar. Bisa rebound nggak Senin? Kita lihat Senin lah ya. Pokoknya Senin kalau dia jebol 230 udah selesai dulu. Kemana arah kira-kira? 200. Itu 230 jebol arahnya 200. Bisa nggak ke 150? Kita lihat ke depannya aja. Ya, pokoknya hati-hati kalau dia jebol 230 tutup di bawah 230, Maya 200. Itu aja. Lanjut. Ada BBKP yang ditutup di harga 64 sama harga penutupan hari sebelumnya. BBKP belum kemana-mana. Ya, besok Senin bisa rebound. Bisa, tapi set rebound untuk paling menguji 68, 69, maksimal 70. Terus potensi koreksi lagi. Kalau mau beli ya beli sekarang. Kalau berminat. Padahal bagus minggu lalu. Minggu ini koreksi. Minggu depan ya ada potensi mencoba rebound lagi. Tapi kita lihat aja. Kenapa? Karena dia minggu ini low. High-nya turun lower high. Awalnya minggu sebelumnya tuh di 68 terus sekarang di 67. Berarti turun 1 poin. Catatannya ya jangan turun 60. Kalau turun 60 selesai juga trennya pendek, turun dulu. Maya untuk BBKP. Lanjut, ada PNBS yang ditutup di harga 53 terkoreksi 1,85%. PNBS belum kemana-mana nih. Cuman kalau pandangan saya agak berat kalau tembus 55. Kenapa? ISG sudah di atas saja dia nggak mampu. Padahal ada inflow 2 hari 3 hari kemarin di bank grup Panin nggak mampu juga naik. Jadi kemungkinan besar PNBS akan menarik nanti setelah ISG koreksi cukup dalam. Mungkin di Oktober mulai menarik. Kita lihat aja nanti kalau dia sudah bergerak di atas 55, 56, nah itu menarik. Tapi mungkin sideways dulu di bawah. Ya. Untuk PNBS sabar aja. Kalau Bapak Ibu nggak pakai stop loss, hot aja. Kalau pandangan saya tahun ini disclaimer ini saham high risk, ya dia bergerak di atas 60. Mudah-mudahan. Ya, untuk PNBS. Lanjut, ada PNLF yang ditutup dengan 420 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya, PNLF naik terbatas dan rawan balik arah. Ya, ini dia di dekat-dekat resisten pertengahan 420. Time frame weekly-nya bagus, tapi sayangnya dia membentuk lower high, lower low. Yang penting kalau Bapak Ibu punya ya, pakai average down boleh nggak? Saya nggak mau pakai stop loss nih. Saya punya nyangkut mungkin di 440. Saya mau average down. Nanti average down aja di mungkin 360, 350 kalau ada ISG koreksi dalam. Saat ini nih kurang ideal untuk Bapak Ibu coba trading pendek. Supportnya 400. Kalau Bapak Ibu berminat silahkan ya. Berarti cut loss-nya tuh di atas 5%. Kalau mau pakai stop loss, kalau mau pakai average down ya 350-an, jelek-jeleknya 320. Itu ya, average down paling 2 kali di 360, 320. Kalau mau berpakai average down, menarik gak? Mestinya sih menarik. Coba time frame weekly-nya. Weekly-nya memang kurang bagus, walaupun rebound tapi kurang menarik. Nah, tapi time frame monthly-nya itu menarik. Jadi kalau misalnya Oktober, tapi misalnya September ini koreksi tutupan candle-nya di bawah 100, yang penting gak jebol 360, itu cukup menarik koreksinya. Ya tahun ini ya tembus harusnya ya. Mudah-mudahan targetnya 500 bisa lebih kalau memang sentimennya. Bapak Ibu perhatikan, volume naiknya itu meningkat cukup signifikan dari 1 Maret. Ya semestinya nih serius naik. Minimal serius naiknya kemana? Ya 500, 520. Ada potensi upside dari harga sekarang tuh 20% lagi. Tapi ini disclaimer ya untuk PNLF. Lanjut, ada PNBN yang ditutup di harga 1450 menguat 0,34%. Langsung saja ke tekniknya, PNBN di pucuk. Jadi menarik gak? Kurang menarik ya. Kalau Bapak Ibu kemarin ada beli buy on breakout ya selamat, dapat 80 poin berarti dapat 4% ya bungkus. Ibaratnya dengan kondisi ISG seperti ini ya lumayan ya. Jadi kurang ideal kalau baru memaksa beli sekarang, nanggung walaupun memang rebound tapi volumenya kecil menurun jadi lemah. Takutnya tiba-tiba koreksi ya. PNBN saat ini, harga saat ini wait and see dulu, sabar ya, itu aja. Lanjut, ada PNL nih. Lanjut,
ada Penin yang ditutup di harga 975 terkoreksi 1,01%. Langsung saja ke teknikanya. Penin saat ini ya waktu itu juga saya bilang kan 900 itu support ya harus rebound dan dia rebound sampai 1000. Selamat bagi Bapak Ibu ada yang beli ya di mungkin 920, 1000 berarti 5% 6% lebih. Sekarang boleh beli nggak? Nggak ideal kalau Bapak Ibu maksa. Kenapa? Harganya nanggung. Kita nggak tahu. Memang koreksi belum kecil, tapi kan bisa aja besok lanjut koreksi Senin maksudnya. Volume juga kenaikan minggu ini kecil, lebih rendah dari volume buangan dan dia membentuk lower high lower low. Jadi sangat rawan kalau Bapak Ibu maksa beli sekarang. Memang ada potensi bisa aja naik, namanya saham kan bisa naik bisa turun. Nggak peduli harganya tinggi, nanggung ataupun rendah ya bisa aja tetap naik dan turun. Ya kembali lagi ke masing-masing siap gak dengan resiko kalau di luar plan. Kalau menurut saya wait and see lah, sabar aja dulu. Penin nanti dikasih kok harga bagus. Selanjutnya ada Celpin yang ditutup dengan 422 sama harga penutupan hari sebelumnya. Celpin gak kemana-mana, hati-hati minggu depan jebol 418 aja turun Noel 416 indikasi lemah. Pertimbangkan stop loss dulu. Itu aja analisanya. Ya kalau Bapak Ibu ada beli di harga 422 ya ini bagi yang mau pakai stop loss, kalau enggak juga enggak masalah silakan. Jebol 416 buang. Itu aja. Untuk Cepin, saham terakhir ada BNII yang ditutup di harga 234 terkoreksi 0,84%. Langsung saja ke teknikanya. BNII koreksi biasa. Nah BNII ini di level yang antara dia bisa rebound atau gagal. Udah pakai supportnya 230 ini. Kalau dilihat candlenya bagus. Koreksi 2 hari dengan volume kecil. Time frame weekly-nya. Time frame weekly-nya cukup bagus walaupun ekor panjang nggak masalah. Minggu depan kalau memang ada tarikan lumayan nih. 244 bisa tuh, bisa 4%-an. Risknya cuman 3%. Ya kalau Bapak Ibu tertarik seperti itu, minimalnya aja ya 4%-an profitnya kalau dia rebound. 244, 246 tuh bisa lah. Kalau memang rebound BNI minggu depan. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.